Nah, kita akan pelajari satu-satu ya. Kita akan pelajari bagaimana sih proses kerjanya motor 4 tak, bagaimana proses kerjanya motor 2 tak gitu ya. Langsung aja kita masuk ke yang pertama 4 tak dulu ya, yang lebih mudah dipahami. Nah, di sini mesin 4 langkah atau 4 tak adalah mesin yang dalam satu siklus mampu menghasilkan 1 kali tenaga. Satu siklus ya, dalam 1 kali kerja itu dia menghasilkan 1 kali tenaga dan diselesaikan dengan 4 gerakan piston dan 2 putaran crankshaft. Jadi kan ini tadi piston, ini crankshaft. Kalau motor 4 langkah tadi penjelasannya, di sini mesin yang dalam satu siklus mampu menghasilkan 1 kali tenaga dan diselesaikan dengan 4 gerakan piston. 4 gerakan piston itu seperti ini dia. Ini piston kan, bergerak dari atas ke bawah 1, bawah ke atas 2, ke bawah lagi 3, ke atas lagi 4. Jadi 2 kali turun, 2 kali naik. Itu 4 gerakan piston. Kemudian 2 putaran crankshaft. Nah, crankshaft ya. Nah, ini crankshaft yang muter ini. Ini kan crankshaft namanya. 2 putaran crankshaft maksudnya 1 kali, 2 kali. Nah, itu melakukan 2 kali langkah crankshaft atau 2 kali putaran crankshaft. Nah, sederhananya itu begini. Mesin 4 langkah adalah mesin yang dalam 1 kali kerja dia melakukan 4 kali langkah piston, 2 naik 2 turun, dan 2 kali putaran crankshaft. Seperti itu. Simpelnya seperti itu. Nah, kita akan pelajari bagaimana proses kerjanya ya. Nah, jadi umumnya pada motor 4 langkah itu selalu melakukan 4 langkah ini ya. 4 langkah ini ada langkah intake atau langkah hisap. Kemudian langkah kompresi, langkah combustion atau langkah pembakaran ya. Combustion ini artinya pembakaran. Terus langkah exhaust atau langkah pembuangan. Oke, jadi motor 4 langkah itu mengalami 4 langkah ini. Langkah intake atau hisap, langkah kompresi atau langkah tekan, kompresi itu tekan, terus langkah combustion atau langkah pembakaran, dan langkah exhaust atau langkah pembuangan. Nah, kita akan bahas satu persatu nih. Apa itu intake, apa itu kompresi, apa itu combustion, apa itu exhaust ya. Kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada gambar nih. Nah, nih ya, jadi ada 4 langkah. Kita akan belajar mengenai proses kerja motor 4 langkah atau engine 4 langkah ya. Nah, di sini ada 4 langkah. Yang pertama langkah hisap ya. Langkah hisap ini langkah intake tadi. Nah, ini langkah intake tadi, ini sama aja langkah hisap. Nah, pada langkah hisap ini piston tadinya itu dia pistonnya di atas, tapi dia bergerak dari atas ke bawah. Nah, jadi anggaplah ini pistonnya. Jadi piston itu bergerak dari atas ke bawah. Set. Nah, pada saat piston bergerak dari atas ke bawah, itu dia menghisap. Dia menghisap sama aja kayak kalau kalian tahu suntikan. Suntikan itu kan kalau kalian tarik batangnya, kalian tutup lubang ujungnya, itu akan menghisap kan, dia akan menghisap jari kalian kan yang kalian tutupkan itu. Nah, sama halnya dengan piston ini. Saat piston bergerak dari atas ke bawah, dia melakukan langkah hisap. Jadi dia menghisap. Dia menghisap apa yang dihisap. Jadi yang dihisap itu adalah campuran udara dan bahan bakar. Nah, bahan bakar dari tangki bahan bakar dan udara dari filter udara itu digabungkan, dicampur, kemudian dihisap masuk ke ruang bakar ini. Ruang bakarnya itu mana ini? Yang di atasnya piston ini ruang bakar namanya. Dia masuknya lewat mana? Lewat saluran intake atau saluran hisap ya. Di sini ada valve nih atau klep. Ini ada 2 klep, 1, 2. Yang tadi yang ini. Nah, ini klep 1, 2. Ini klep masuk, ini klep buang. Nah, ini ya, ini klep masuk melalui klep. Jadi klepnya ini ngebuka, dia membuka dan campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar seperti itu. Ini klep X, klep buang, jadi masih ketutup. Kemudian langkah yang kedua adalah langkah kompresi ya, ini tadi. Ini langkah kompresi, langkah 2, kompresi. Nah, pada saat langkah kompresi ini valve atau klep itu dua-duanya nutup, jadi nggak ada saluran yang kebuka ya. Jadi kan ada 2 saluran tuh, saluran buang, saluran masuk. Nah, kalau di intake tadi saluran masuk kebuka,
saluran keluarnya itu ketutup. Itu di langkah hisap. Nah, di langkah kompresi ini klepnya dua-duanya nutup, jadi nggak ada yang kebuka. Nah, di langkah kompresi ini piston tadi kan turun ke bawah di langkah hisap. Sekarang di langkah kompresi piston tuh bergerak, dia naik lagi dari bawah ke atas. Proses pergerakan piston dari bawah ke atas itulah yang disebut dengan kompresi, artinya dia mengompres atau menekan ya. Mengompres itu sama dengan menekan. Jadi campuran udara dan bahan bakar yang tadi sudah masuk ke ruang bakar itu ditekan atau dikompres. Nah, pada saat campuran udara dan bahan bakar tadi ditekan, mengecilkan, dia mengecil, maka akan terjadi peningkatan suhu. Jadi yang tadinya bensin atau campuran bahan bakar masuk ke ruang bakar itu dingin pas dikompres, itu karena volumenya mengecil, otomatis suhu di dalam sini akan panas. Jadi di ruang bakar ini suhunya meningkat, jadi panas gitu. Jadi langkah kompresi, piston bergerak dari bawah ke atas, campuran udara dan bahan bakar tadi, campuran bahan bakar itu ditekan dan suhunya meningkat, jadi panas di ruang bakarnya. Lanjut ke langkah berikutnya yang ketiga, yaitu langkah usaha atau combustion tadi ya. Nih ya. Nah, ini langkah combustion. Langkah combustion atau langkah usaha atau langkah pembakaran gitu ya, sama aja. Nah, tadi kan pas langkah compression piston itu bergerak dari bawah ke atas kan. Nah, campuran udara dan bahan bakar itu ditekan dan suhunya meningkat, jadi panas tuh. Ruang bakarnya jadi panas, di atasnya piston tuh jadi panas banget. Nah, pada saat akhir langkah kompresi, maka barulah di sini ada busi kan yang tengah nih. Ini busi kan. Pas campuran udara dan bahan bakar sudah ditekan, suhunya sudah tinggi, jadi panas banget, baru busi nyala. Terjadilah ledakan di sini. Di dalam ruang bakar ini terjadi ledakan. Ledakan ini yang mengakibatkan pistonnya terlempar dia. Tadi kan ketekan tuh, meledak, bus. Piston lempar ke bawah, bus. Jadi pistonnya karena ledakan itu piston bergerak dari atas ke bawah lagi. Maka itu terjadi proses usaha atau terjadi proses combustion ya, atau proses pembakaran sama, atau proses usaha atau langkah usaha sama aja. Nah, itu langkah 3 dari langkah usaha. Lanjut kita ke langkah yang keempat, yaitu langkah buang atau pembuangan, atau di sini tadi disebutkan langkah exhaust ya, langkah exhaust atau langkah pembuangan. Nah, pada langkah pembuangan ini, tadi kan piston bergerak pas langkah usaha atau langkah combustion itu piston bergerak dari atas ke bawah lagi kan. Nah, pas langkah buang ini piston bergerak dari bawah ke atas lagi. Kemudian, nah saat piston bergerak dari bawah ke atas, di sini kan ada sisa proses pembakaran ya. Sisa proses pembakaran ini dibuang melalui klep X ya, klep X tadi yang ini. Kan ada 2 klep tadi nih. Klep in, klep X. Nah, klep in ini buat masuknya udara dan bahan bakar. Klep X ini buat keluarnya gas sisa pembakaran. Jadi tadi terjadi ledakan dan terjadi pembakaran, maka akan menghasilkan gas sisa pembakaran. Jadi gas sisa pembakaran. Nah, karena piston bergerak dari bawah ke atas, otomatis gas sisa pembakaran itu akan terdorong keluar melalui klep X, klep buang ya, dan mengalir ke saluran pembuangan dan akhirnya akan dialirkan ke knalpot seperti itu, atau exhaust manifold ya, knalpot atau exhaust manifold seperti itu. Nah, oke, jadi itu tadi proses kerja dari motor 4 tak atau motor 4 langkah ya. Semoga penjelasan saya tadi itu bisa dipahami. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita sampai di proses kerja motor 4 langkah dulu. Nanti di video selanjutnya kita akan lanjut ke proses kerja motor 2 tak atau 2 langkah ya. Semoga penjelasan saya ini bisa dipahami. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya ya.